Tarik ulur penetapan pemilu terbuka atau tertutup masih terus bergulir di Mahkamah Konstitusi. Berikut informasinya. Muncul dorongan dari berbagai pihak agar Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi terkait perubahan sistem pemilu dari proporsional terbuka yang saat ini berlaku menjadi sistem pemilu proporsional tertutup. Pakar Hukum Tata Negara, Denny Indrayana menyoroti sistem pemilu proporsional tertutup yang justru akan melahirkan calon-calon legislatif yang lebih dekat kepada pimpinan parpol dibandingkan dengan rakyat yang telah memilihnya. Akan lebih sowan, lebih dekat dengan elit parpol dibandingkan dengan masyarakatnya. Jadi menyuburkan oligarki partai. Artinya ada duitokrasi juga. Saya sering menyebutnya duitokrasi. Okay. Dibanding demokrasi, karena yang menjadi dolat itu adalah uang. Sama saja kan ada politik uang juga. Nah, meskipun demikian, saya berpandangan proporsional terbuka. Kalau saya ditanya, meskipun tadi open legal policy, saya lebih memilih proporsional terbuka. Karena dua-duanya sebenarnya punya potensi politik uang. Itu penegakan hukum yang harus dibenarkan, bukan merubah sistem pemilunya. Tetapi keunggulan daripada proporsional terbuka adalah representasi pemilih itu keterkaitan relasi dan emosinya itu dengan caleg lebih kuat. Dalam sidang lanjutan gugatan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait penyelenggaraan pemilu yang diselenggarakan pada hari Selasa 9 Mei lalu, Hakim Konstitusi Arief Hidayat mengingatkan bahwa sistem pemilu bisa saja diubah di waktu injury time jelang pelaksanaan pemilu seperti yang terjadi pada tahun 2008 silam yang memutuskan perubahan sistem pemilu dari tertutup menjadi terbuka. Apa Pak Charles nggak ingat perubahan dari sistem tertutup menjadi sistem terbuka itu diputus oleh Mahkamah Konstitusi? Tapi sekarang Pak Charles mengatakan itu semacam open legal policy yang memerlukan pendapat dari suara mayoritas partisipasi publik. Apakah sekarang Mahkamah tidak boleh memutus itu? Kalau memutus dalam waktu yang pendek. Nah, sekarang dulu perubahan dari tertutup menjadi terbuka itu waktunya juga pendek sekali loh. Di sisi lain, Dedi Ramanta, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Nasdem mengatakan adanya upaya perubahan sistem pemilu dari terbuka menjadi tertutup dilakukan secara terancang dan sistematis. Dedi mengingatkan kedaulatan rakyat memiliki derajat yang lebih tinggi daripada partai politik. Gejala wacana untuk kemudian mempengaruhi pikiran publik, mengubah persepsi dari proporsional terbuka menjadi tertutup itu sebenarnya kami rasakan dirancang secara sistematis. Meskipun pada ujungnya kami yakin bahwa secara politik sistem pemilu itu tidak boleh dirubah. Sejak bergulirnya wacana pemilu proporsional tertutup, dua sikap berbeda ditunjukkan oleh partai politik di parlemen. Hanya PDI Perjuangan yang menjadi partai pendukung pemilu proporsional tertutup. Sementara itu, 8 partai lainnya yakni Partai Nasdem, Golkar, Gerindra, PKB, Demokrat, PAN, PKS, dan P3 tetap ingin mempertahankan pemilu proporsional terbuka. Tim Liputan Metro TV.